ini saya mau bawa pesan Tuhan tentang terbang lebih tinggi lagi. Saudara, banyak dari kita itu sangat merindukan momen di mana kita terbang bersama dengan Tuhan. Hujan. Saya baru ngerasain saudara khotbah di sini hujan deras seperti ini sampai kedengeran di dalam. Saudara, hari ini take off. Hujan lagi. Terbang. Terbang bersama dengan Tuhan. Ayatnya kita buka firman Tuhan terlebih dahulu ya. Dari Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kita ini didestinikan untuk terbang bersama dengan Tuhan. Terbang lebih tinggi lagi. Saudara, banyak lagu yang menyanyikan berkata, "Aku kan terbang tinggi di awan." Ada lagi lagu yang di saat badai bergelora ketinggian. "Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas mesta, ku tenang sebab kau Allahku." Semua lagu berkata, "Ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang." Tapi pada kenyataannya, bukankah setiap kita kadang-kadang yang kita alamin, Tuhan boro-boro terbang. Rasanya ini delosor, rasanya di lantai bangkit-bangkit aja enggak. Boro-boro terbang Tuhan, semua orang menantikan momen Tuhan angkat tinggi. Tapi kita bilang Tuhan boro-boro terbang, berdiri aja kagak. Rasanya hidup ini kayak tengkurap, terus gak ada momen berdiri, gak ada momen terbang, gak ada momen diangkat tinggi naik. Tapi saudara, hari ini saya mau ajak kita belajar gimana caranya dan apa yang kita perlu persiapkan untuk Tuhan bawa kita terbang tinggi. Untuk Tuhan bawa kita melesat naik. Karena saudara, saya percaya setiap orang itu punya kairosnya masing-masing untuk Tuhan angkat terbang. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kapan momentum itu datang. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan momentum. Saudara, hidup ini ya saudara, seringkali bukan hanya tentang kesiapan dan bukan hanya tentang kehebatan kita. Saudara mau hebat, saudara mau pinter, saudara mau jagoan dalam apapun. Tapi kalau saudara nggak pernah bisa tanggap yang namanya momentum, saudara akan miss sangat banyak hal. Tapi ada waktunya saat bahkan sebenarnya kesiapan kita juga nggak seberapa. Tapi di dalam momentum Tuhan dan kita lakukan langkah demi langkah seperti yang firman Tuhan katakan. Dan tiba-tiba kita melejit naik. Tiba-tiba Tuhan bawa kita terbang begitu dahsyat. Tiba-tiba kita melejit naik di bawah Tuhan terbang sampai ke atas awan. Kita tiba-tiba ada di atas. Dan Tuhan bawa kita di titik tertinggi. Saudara, kita pengen Tuhan bawa kita terbang tinggi. Gimana caranya? Nah, saya mau ajak kita kupas sama-sama. Poin yang pertama adalah jangan setengah-setengah. Saudara, kalau saudara, saya pernah di sini ada pilot yang datang ke ibadah hari ini saudara, ke ibadah pagi ini, cuma nggak tahu hari ini datang atau enggak. Tapi saudara, saya pernah bicara dengan seorang pilot. Ya nggak usah pilot juga udah ngerti lah. Yang namanya pesawat, kalau dia mau terbang, pasti digas nggak setengah-setengah, betul? Saudara pernah lihat pesawat yang mau terbang? Oke, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi New Tribe Bali Air akan terbang lepas landas. Dan sebentar lagi tolong kencangkan sabuk pengaman dan semuanya. Udah tolong terbang nih. Ngeng. Saudara maaf nggak jadi, saya ragu-ragu. Kita turun dulu ya, turun dulu. Terbang lagi, ngerem lagi, nggak mungkin. Yang namanya pesawat, saat dia mau terbang, dia akan gaspol, dia nggak akan setengah-setengah, dia mantapkan hati. Dan dia terbang, dia lepas landas dengan begitu mantap. Saudara, kalau saudara mau terbang bersama dengan Tuhan, maka ada satu hukum roh yang gak bisa kita lewati. Hati yang bulat. Kadang-kadang ya saudara, kita ini mau mengerjakan sesuatu. Tuhan ini lagi mau bawa kita lepas landas dalam satu hal.
Tuhan lagi mau pakai kita dengan dahsyat mungkin. Jadi mungkin jadi seorang bisnismen mau memulai sebuah usaha baru yang Tuhan mau berkati dengan luar biasa. Sebelum engkau melangkah, engkau menimbang, yes. Sebelum engkau melangkah, engkau timbang betul-betul, kau perhitungkan baik-baik. Tapi detik engkau melangkah bersama dengan Tuhan, saya mau bilang bulatkan hatimu dan jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah. Kenapa jangan setengah-setengah? Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Saudara, saat hatimu bimbang, engkau mau mengerjakan sesuatu apapun itu, bahkan itu hal baik sekalipun. Firman Tuhan berkata, kalau engkau nggak lakukan dengan iman, nggak dengan hati yang bulat, maka katanya, barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia tidak melakukan berdasarkan iman, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, saya ini adalah orang yang sangat ragu-ragu. Dari kecil, saudara. Saya ini kalau misalnya pergi ke mall, saya ingat banget, saya pernah pergi ke Cina, saudara. Pergi ke Cina, buat saya Cina itu adalah surganya belanja. Apalagi semua yang branded tiba-tiba murah karena KW semuanya, saudara. Saya pergi ke Cina, pergi ke mall di sana, bareng tur. Oke, kita dikasih waktu 2 jam untuk belanja di sini. 3 jam. Kita dikasih waktu 3 jam untuk belanja di sini. Wah, saya sudah happy, saya sudah senang. Saya bawa uang saya mau beli sepatu, saya mau beli tas, saya mau beli jaket, saya udah ada di benak saya. Detik saya nyampe, saudara, saya lihat sepatu. Saya suka dengan sepatu ini. Tapi tunggu dulu, lihat dulu yang lain. Bukan begitu ibu-ibu? Saya lihat dulu yang lain. Lihat lagi yang ini, enggak, bagusan yang tadi. Terus ada saudara saya nemenin saya, saudara. Saudara saya itu sepupu saya nemenin saya. Jadi mau beli yang mana? Tunggu, kita lihat dulu yang lain. Saya lihat lagi yang lain, 5 toko sudah saya lewati. Jadi mau beli yang mana? Kayaknya sih yang pertama, tapi tunggu, kita lihat dulu yang lain. Bukan begitu ibu-ibu? Kalau belum dilihat semuanya, rasanya belum puas. Saya cari keliling. Itu lantai ada berapa banyak lantai, ada berapa banyak mall, keliling. Saya kelilingi semuanya, saudara. Saya mundar-mandir, masuk toko ini, keluar lagi. Masuk ke toko ini, keluar lagi. Sampai akhirnya 3 jam habis, saudara. Hanya untuk memutuskan satu sepatu. Yang akhirnya saya bingung mau milih yang mana. Akhirnya saudara saya, sepupu saya yang putusin. Beli sepatu yang awal aja katanya gitu. Akhirnya 3 jam saya habiskan. Akhirnya saya beli sepatu yang pertama kali saya lihat, saudara. Saya beli lagi sepatu itu. Karena saking bimbangnya, saking ragu-ragunya, saking gak bisa memilih. Saya kalau pergi ke Indomaret, saudara, dulu belum Indomaret. Kalau ada supermarket, cuma mau beli snack aja loh, saudara. Saya bisa mikir setengah jam. Saya bingung mau beli snack apa. Kalau saya beli snack ini nanti ternyata koko saya nggak suka. Kalau saya mau beli snack ini nanti ternyata muter setengah jam sampai akhirnya orang lain yang putusin buat saya. Seragu-ragu itu saya. Tapi sampai satu titik Tuhan bilang ke saya seperti ini, kamu harus belajar untuk bisa memutuskan. Karena nanti satu hari saat kamu dipakai Tuhan, dibawa Tuhan terbang tinggi menjadi seorang pemimpin besar. Gak bisa bohong, kita harus bisa memutuskan. Ada satu fase dalam hidup saya, saudara. Saya ini belajar dalam hidup saya ini kayak satu musim dilewati. Ada satu fase dalam hidup saya. Di mana Tuhan itu ajari saya cara memutuskan, ngambil sebuah keputusan. Di fase itu Tuhan seperti berkata, nak, pokoknya ujian kamu di fase ini hanyalah mengambil keputusan. Mau keputusannya benar, mau keputusannya salah, it's okay. Gak masalah. Yang penting belajar ambil keputusan. Itu kalau gak salah waktu saya SMA atau kuliah, saya lupa. Jadi benar-benar di fase itu ya saudara, saya belajar ambil keputusan. Saya benar-benar kalau ada keputusan di depan saya merem, saya bilang kayak Tuhan, apa aku ambil keputusan apa? Gak tahu, Tuhan gak jawab apa-apa.
Tapi tiba-tiba ya udah saya bilang udah saya merem, saya ambil A, selesai. Ternyata salah keputusannya, it's okay. Dan dari situ saya belajar, ternyata kalaupun salah ngambil keputusan gak apa-apa kok. Ternyata it's not the end of everything. Ternyata salah ngambil keputusan, ya semua keputusan gak ada yang sempurna. Semua ada plus, semua ada minusnya. Tapi di situ saya belajar untuk saat saya mau ngambil sebuah keputusan, bulat hati. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Apapun nanti konsekuensi di depan yang harus dihadapi, jalani bersama dengan Tuhan. Toh gak ada keputusan yang sempurna. Toh gak ada keputusan yang semuanya positif. Semua pasti ada pro, ada kontra, ada positif, ada negatifnya. Tapi yang penting adalah apa? Kita jalani dengan hati yang bulat, dengan hati yang mantap. Saudara, there is no point saudara melangkah, tapi saudara ragu-ragu. Buat saya saudara, kalau saya masih ragu-ragu lebih baik saya gak melangkah dulu. Buat saya setelah saya belajar itu saudara, setelah itu saya berkata Tuhan, kalau saya ragu-ragu lebih baik saya gak melangkah dulu. Detik saya mantap, saya akan melangkah. Karena disitulah kita take off. Saat kita sedang mau take off bersama dengan Tuhan, kita mau terbang tinggi, jangan ragu-ragu. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan ragu-ragu. Pasti di sini ada yang lagi nyenggol, yang temennya ragu-ragu banget. Setiap kali mau ngambil keputusan bingung. Saudara, saya ini dulu ya saudara, setiap kali mau beli hal sederhana, mau beli kacamata, mau beli baju, saya fotoin, saya kirim ke papa saya saudara. Papa saya ini personal stylist saya. Sama salah satu teman saya, kalau saudara-saudara tahu Rebecca di London saudara, itu personal stylist saya. Setiap kali mau beli celana, mau beli baju, saya fotoin, bagus nggak gitu. Tapi saudara, setelah saya belajar untuk jangan ragu-ragu. Kalau kita sudah mantap, jalan. Dan kalau kita sudah jalan, mantaplah. Gak ada pilihan untuk ragu-ragu. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Tuhan bilang sama Yosua, kamu jangan ragu-ragu. Kamu melangkah, mantap, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita perlu tahu dari hati kita yang paling dalam bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam keputusan yang salah sekalipun. Dia tetap menyertai kita. Bahkan di tengah keputusan yang seakan-akan salah sekalipun. Konsekuensi tetap ada, tapi dia tetap menyertai. Maka firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu Yosua ragu-ragu. Di tengah dia berkata kepada bangsa Israel, ayo serang, ayo pergi semuanya. Udah semuanya suruh pergi. Aduh, tapi nanti kalau kita kalah gimana ya? Jangan dulu. Balik lagi. Saya rasa ya saudara, itu bahkan orang-orang pasukan Israel akan trust issue sama Yosua kayaknya. Karena mereka bilang, lah kemarin disuruh pergi, sekarang disuruh balik. Nanti besok suruh pergi lagi, nanti suruh balik lagi. Karena ragu-ragu. Makanya firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Saat Tuhan membawa kita terbang tinggi saudara. Ini poin pertama yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan ragu-ragu. Saat Tuhan bawa saya ke Bali saudara. Saya dapat, sebenarnya ditanya sejelas apa sih Tuhan bicara ke pastor. Jujur, gak sejelas itu juga kok. Kadang-kadang orang berkata, ya enak Tuhan ngomong ke pastor jelas. Saudara, saya juga belum pernah dengar suara Tuhan audible. Saya belum pernah dengar suara Tuhan secara audible, belum pernah saudara. Tapi sekali lagi itu dari hati. Saat Tuhan bicara ke hati kita dan kita tahu kita mantap. Saya memantapkan hati. Ada ragunya gak? Oh banyak, ragunya ada. Tapi saat itu saya menimbang, saya survei and mapping. Saya coba datang ke sini dulu terlebih dahulu ke Bali. Saya survei and mapping, saya hitung dari segala macam sisi. Sampai satu titik saya berkata, Tuhan, aku tahu engkau ada di sana. Aku tahu engkau menunggu aku di sana untuk sebuah perjalanan yang baru bersama dengan engkau. Dan di titik itu saudara, saya mantapkan hati, saya kuatkan dan teguhkan hati saya.
Ada masalah nggak di perjalanan saat lagi ngelangkah? Ada. Saat lagi berjalan ada nggak? Ada. Tapi saya udah nggak pernah look back lagi. Karena saya sudah mantap hati. Ada banyak orang tanya gini ke saya, gimana tinggal di Bali betah nggak? Saya selalu jawab udah nggak dirasa. Saya jujur udah gak ngerasain betah di Bali atau enggak. Karena buat saya udah gak ada pilihan balik. Udah gak ada pilihan untuk mundur. Yang saya tahu saat saya maju, ya jalan saya adalah maju terus. Udah gak ada pilihan balik lagi, mundur tuh gak ada. Gak ada saya pilihan kemudian kembali lagi ke Bandung. Karena saya gak betah tinggal di Bali. Karena di Bali makanannya pedes semua. Gak ada. Saya jujur betah di Bali gak jujur aja ya saudara. Saya gak terlalu betah, udah mah panasnya minta ampun. Di Bandung kan dingin, adem, di sini haredang. Udah mah panasnya minta ampun, semua makanan pedas, bumbu cuma ada ganjil genap, saya juga bingung. Kalau di Bandung semua makanan ada macam-macam rasanya, ada ayam bakar, ada ini, ada itu, ada mie tek-tek. Di sini saya nyari makanan Jawa susahnya minta ampun. Saya suka taste manis, di sini taste-nya asin. Saya sampai bingung saudara kalau mau makan apa di sini saudara. Saya pernah 3 bulan makan ayam goreng, selama 3 bulan saudara, ayam goreng Kalasan saudara. Saking saya tuh bingung mau makan apa. Tapi saya bilang saya udah gak rasain. Stay di Bali betah atau enggak udah gak aku rasain. Karena yang saya tahu, saya bulatkan hati, saya mantapkan hati, dan saya jalan. Saya cuma fokus, saya coba, Tuhan apa yang aku harus kerjakan, saya kerjakan next. Tuhan apa yang kau berikan dalam hidupku, selanjutnya apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa. Kita jalan step by step. Banyak orang ya saudara terjebak di masa lalu. Nanti saya mungkin 3 minggu lagi saya akan sharingkan tentang ini. Banyak orang kalau gak terjebak di masa depan, dia terjebak di masa lalu. Terjebak di masa lalu apa? Udah melangkah, udah di sini, mikirnya di masa lalu. Kalau aja ya, dulu aku gak ke sini. Kalau aja ya, dulu aku gini, dulu aku gini. Saudara gak ada gunanya saudara terjebak di masa lalu. Yang saudara perlu hidupi adalah masa sekarang. Dan saya jamin saudara, kalau saudara menghidupi masa sekarang, pasti ada sesuatu yang saudara masih bisa kerjakan. Entah itu hal kecil, hal besar, tapi pasti masih ada sesuatu yang saudara bisa kerjakan. Jangan ragu-ragu. Poin yang kedua saudara. Oh enggak, masih ada quotes. Ada seorang Dr. Seuss yang saya pun tidak tahu siapa. Berkata seperti ini saudara, so be sure when you step with care and great tact. Tact itu apa sih? Taktik ya kali ya. Step with care and great tact. And remember that life is a great balancing act. Tapi poin yang pertama adalah be sure. Melangkahlah dengan mantap. Jangan setengah-setengah. Lakukan, jalani dengan mantap hati. Yang kedua, saudara, arah angin. Saudara, kalau saudara belajar tentang ilmu kepesawatan, aerodynamics, apa sih nggak tahu lah, aeroplane, aero apapun. Saudara, kalau saudara belajar tentang pesawat, maka pesawat itu justru dia akan mencari arah angin. Dan dia akan terbang lebih mudah saat arah anginnya justru berlawanan. Bukan justru saat arah angin ini seiring berjalanan. Tapi justru saat arah angin ini berlawanan, dia bisa terbang lebih mudah. Dia bisa keluarkan energi yang gak terlalu berat. Karena arah anginnya berlawanan. Justru saat ada pertentangan arah angin, dia bisa terbang melesat dengan sangat mudah. Saudara, ada firman Tuhan, ayatnya berkata dari 2 Korintus 4 ayat 9 sampai 11. Kata Korintus berkata, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Dan ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Justru mereka berkata kami lebih enjoy di tengah persesahan. Kami lebih enjoy di tengah angin yang berlawanan. Karena justru supaya Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Justru di tengah pertentangan, justru di tengah sebuah masalah.
kami terbang lebih mudah. Saudara, kalau mau tahu artinya arah angin atau artinya sebuah pertentangan dan terbang di atas masalah, tanyakan pada Daud. Tanpa ada Goliat, Daud gak bisa terbang semudah itu. Tanpa ada masalah, ada angin yang sedang menerpa, ada angin yang sedang berlawanan, Daud gak bisa terbang dengan semulus itu, dengan semudah itu dia terbang di bawah Tuhan naik. Tanyakan pada Yeftah. Kalau nggak ada peperangan besar yang sampai semuanya sudah mentok, nggak tahu harus apa, muncullah Yeftah terbang di atas setiap angin yang berlawanan itu. Saudara, jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, sebenarnya itulah momentum terenak, itulah momentum tertepat untuk kita terbang bersama dengan Tuhan. Saat ada angin yang berlawanan, saat ada angin yang berhembus ke kita, terbang lebih tinggi. Jangan marah saat ada angin. Bahkan burung aja Raja Wali justru dia terbang saat ada badai. Makanya lagunya berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Raja Wali aja kalau dia ada badai, justru dia terbang, itu mainannya dia. Itu momentum buat dia, wah ada badai, kita terbang. Dia happy terbang di tengah badai. Saudara, saat ada masalah menghantam hidupmu, jangan diam saja. Tapi justru jadikan itu sebuah angin loncatan untuk engkau terbang lebih tinggi lagi. Karena setiap badai yang terjadi dalam hidup kita didesain bukan untuk menghancurkan kita, tapi didesain untuk membawa kita terbang lebih tinggi lagi. Justru arah angin yang berlawanan itu membawa kita terbang naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tapi yang ketiga, yang terakhir saudara. Ada yang namanya Critical 11. Saudara kalau pernah nonton filmnya Critical 11. Critical 11 itu apa sih? Saudara, jadi dalam sebuah penerbangan itu selalu ada yang namanya Critical 11. Critical 11 adalah 11 menit pertama saat pesawat itu terbang. Dan 11 menit terakhir saat pesawat itu hendak mendarat, saudara. Itulah Critical 11, itulah 11 menit yang sangat menentukan dalam penerbangan pesawat itu. Saudara, tahukah saudara dalam hidup kita, saat kita sedang memulai sesuatu, saat kita sedang mengambil langkah awal dalam hidup ini, itulah Critical 11 dalam hidup kita. Makanya harus mantap, makanya harus tahu arah angin, makanya kita harus tahu berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai salah langkah. Saya pernah baca sebuah buku ya saudara, dan buku ini berkata seperti ini. Iblis itu selalu melipat kali gandakan kekuatannya menyerang anak-anak Tuhan. Itu saat kapan? Saat di awal, saat mereka hendak memulai sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Dan saat di akhir, saat mereka hampir menyelesaikan sebuah pekerjaan. Di tengahnya digoda nggak? Digoda, tapi nggak sedahsyat itu. Karena iblis tahu di awal kalau kita bisa melewati Critical 11 itu, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Dan di akhir, saudara berapa banyak pahlawan iman yang di akhir udah terbang nih, udah mantep nih. Di akhir jatuh. Di akhir jatuh dan disitulah iblis bersorak-sorai. Saat kita terbang bersama dengan Tuhan, saat kita terbang, kita mau berkata Tuhan, ada Tuhan kasih project baru, Tuhan kasih sebuah visi, Tuhan kasih sebuah misi, Tuhan kasih sebuah sesuatu yang baru dalam hidup kita. Pikirkan baik-baik, doakan sungguh-sungguh, erangi sungguh-sungguh, dan saat engkau melangkah, that's the Critical 11. Yang saat engkau melangkah, iblis akan dengan gencar mencoba menghentikan engkau. Karena iblis tahu begitu engkau sudah melewati Critical 11, ini smooth, ini udah enak nih. Nanti mau mendarat, iblis akan serang lagi habis-habisan. Tapi kita perlu tahu, di tengah Critical 11 inilah momentum kita sungguh-sungguh harus benar-benar menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan roh kita semuanya. Untuk Tuhan bawa kita terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Saudara, Tuhan rindu membawa kita terbang tinggi. Percaya. Bahkan lebih dari kita rindu untuk kita melesat tinggi. Tuhan lebih rindu membawa kita terbang tinggi.
persiapkan diri kita. Kadang-kadang banyak orang, Tuhan bawa aku terbang tinggi, bawa aku terbang tinggi. Tapi saat dia minta Tuhan bawa terbang tinggi, Tuhan kasih jalan, ini loh nak, angin udah berlawanan nih. Justru ngeluh, Tuhan aku maunya terbang tinggi, kok engkau kasih aku masalah. Dan Tuhan berkata, nak gas nak. Aduh Tuhan ragu-ragu, ini jalan atau enggak ya? Jalan atau enggak ya nanti kalau aku jalan, tahu-tahu di tengah jalan aku nggak ada uang. Tuhan suruh aku pelayanan ke sana, aku nggak ada uang, nggak ada yang bantu aku. Lalu gimana? Tuhan bilang, nak gas, mantapkan hatimu, bulatkan hatimu, jangan ragu-ragu, jalan bersama dengan Tuhan. Critical 11, di tengah critical 11 ini mungkin kita akan harus sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, badai mungkin ada, angin mungkin datang. Tapi kita di tengah critical 11 inilah saudara, gas, bulatkan hatimu. Jangan biarkan iblis menggoncang engkau. Dan jangan biarkan apapun angin menerpa membuat engkau hilang fokus sama Tuhan. Saat engkau sedang memulai sesuatu, ingat ini baik-baik. Ada critical 11. Saat engkau terbang, saat engkau mulai lepas landas, dan saat engkau mendarat. Mendarat nantilah, kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan Tuhan berkata selesai. Tapi yang kita perlu tahu adalah saat Tuhan kasih kita sebuah visi, Tuhan kasih kita sebuah misi, Tuhan kasih kita sebuah project, Tuhan kasih kita sebuah sesuatu yang baru. The critical 11, fokus, kerjakan itu sungguh-sungguh. Saya pernah dengar ada seorang yang bijaksana berkata seperti ini. Ada orang tanya, bisa nggak sih kita memenangkan banyak pertandingan dalam hidup kita? Dan dia jawab bisa, tapi nggak bersamaan. Dia bilang bisa. Kita mau menang dalam bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D, bisa nggak? Bisa, tapi nggak dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena ada critical 11. Saat engkau sedang mengerjakan satu proyek A, fokus dulu di tengah critical 11 ini. Sampai engkau sudah tahu ini bisa autopilot, ini bisa jalan sendiri, kau mau fokus kerjakan yang lain silahkan. Tapi engkau tahu ada critical 11. Di tengah engkau terbang, memulai sebuah langkah step baru, fokus kerjakan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan fokusmu ini teralihkan. Karena bahkan saat fokus kita ini teralihkan, bisa jadi itulah godaan iblis untuk membuat kita tidak terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini apapun yang sedang engkau mau jalani, apapun yang sedang engkau mau lewati bersama dengan Tuhan, mari bulatkan hatimu, mantapkan hati. Pertimbangkan baik-baik, tanya Tuhan baik-baik, hitung baik-baik. Saat engkau tahu yes, Tuhan ini dari Tuhan, mantap. Saat engkau tahu yes, ini rencana Tuhan, ini adalah bagianku yang Tuhan kasih untuk aku, mantapkan hati, melangkah bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya